Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan tentunya senantiasa kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kita kelancaran dalam segala aktivitas keseharian. Dan senang sekali saya Samarsa kembali hadir menyapa Anda dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual tentunya. Dan seperti biasa kita bersama Dr. Sukaiman Nusli. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Sehat dok ya? warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah siap berbagi. Dan pada kesempatan kali ini dalam resep ilahi kita juga menghadirkan Bu Vera Galuh Sugianto selaku VP General Sekretaris Dana Indonesia, tentu akan berbicara banyak hal tentunya bersama pemirsa dalam resep ilahi tentang tema kita bisnis syariah untuk kemaslahatan umat dan lingkungan. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung Mbak Vera untuk berbagi dalam resep ilahi kali ini. Insya Allah kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak, insya Allah. Baik, pemirsa, pada resep ilahi kali ini kita berbicara bisnis syariah untuk kemaslahatan umat dan lingkungan. Pertama, kita bersama Pak Dr. Sukaiman Nusli. Dok, bicara tentang bisnis syariah. Ini tentu kita umat Islam, apalagi dok ya, tuntunan kita jelas bagaimana tuntunan yang telah diajarkan berpedoman kepada Rasulullah. Itu seperti apa nih dok? Silakan. Ihsan, terima kasih banyak. Juga terima kasih Bu Vera yang telah hadir bersama kami. Pemirsa TVmu yang kami hormati, sekarang kita berbicara tentang katanya dari bisnis ya. Ya. Tentu bagi umat muslim ada disangkut pautkan dengan bisnis syariah. Syariah. Okay. Pemirsa TVmu harus paham ada prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Bisnis makin marak, makin jadi kalau manusia itu makin banyak. Ya. Makin banyak umat di permukaan bumi ini, makin berkembang bisnis itu. Karena bisnis adalah itu interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita pernah ngomong Ihsan, ada 4 kebutuhan umat manusia. Kebutuhan fa'ali, itu kebutuhan untuk hidup dasar. Kebutuhan untuk perlindungan keselamatan. Kebutuhan untuk kehidupan bersama. Dan kebutuhan untuk dihargai, dihormati. Nah, yang 4 kebutuhan ini, apalagi nomor 1, nomor 2, itu sangat syarat dengan bisnis. Bisnis, okay. Nah, coba lihat, kebutuhan fa'ali jelas, makanan, minuman, atau apa ya. Kebutuhan keselamatan perlindungan itu kebutuhan rumah tangga, pakaian, kendaraan. Nah inilah, di sinilah berkembang bisnis-bisnis itu. Ini kabarnya Bu Vera mewakili suatu perusahaan air minum ya. Betul. Nah, Dana ini Indonesia, kebutuhan fa'ali, ya, kebutuhan fisiologis. Nah, itulah. Nah, interaksi dalam hubungan kepentingan bisnis ini sebenarnya kita udah punya sari teladannya, yaitu Rasulullah. Nah, tadi Ihsan minta kira-kira perlu kita ulang ya Ihsan ya. Betul, Dok. Ya, apa ciri khas ya Rasulullah kita dalam mengembangkan bisnisnya. Walaupun kita sadari bisnis Rasulullah zaman dahulu tidak sebesar sekarang. Betul. Kan tingkatnya bisa bisnis antar orang per orang, bisnis dalam satu kelompok kecil, sampai bisnis dalam satu perusahaan yang besar. Nah, itu dia. Nah, Rasulullah punya ciri khas itu. Di sini kita rangkai aja suatu sifat dari Rasulullah itu yang menjadi suri teladan dalam berdagang. Dulu berdagang namanya. Beliau itu berdagang ke Syam. Nah, modal itu dari istri beliau. Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Nah, ciri khas Rasulullah yang pertama beliau itu adalah yang memiliki pribadian yang sangat perlu diteladani, sidik. Sidik. Ya, jujur dan lurus hati, sidik, jujur. Yang ada ya dia bilangkan ada, yang tidak ya bilangkan tidak, yang benar bilangkan benar, yang tidak benar dibilangkan tidak benar. Ini sidik ya. Yang kedua istiqomah. Istiqomah itu adalah konsekuen ya dan taat. Istiqomah, tetap pada pendirian pada kebenaran. Nah, ini penting ini. Jadi zaman sekarang kalau karyawan di perusahaan-perusahaan swasta yang banyak ada ribuan, puluhan ribuan ya, prinsipnya jangan dilupakan bagi kalau mereka seorang muslim. Yang ketiga itu fatonah.
cerdas dalam menempuh kehidupan, bijak dalam menyelesaikan masalah, pintar membuat satu perencanaan. Nah, ini penting San, ya. Yang keempat, amanah. Amanah. Ya, bertanggung jawab, bertanggung gugat, Accountable. Nah, apa yang dilakukan kita harus bertanggung jawab. Yang kelima itu tabligh. Tabligh ini terbuka dan bersahabat. Nah, inilah kepribadian yang perlu kita teladani bagi umat Muslim. Komplit banget itu, Dok, ya? Ya, kompleks banget. Masya Allah. Itu baru ciri kepribadian. Bagaimana kalau dalam suatu perusahaan? Nah, kalau di perusahaan ada juga nilai-nilai yang sebenarnya dimiliki oleh Rasulullah, ya, dikembangkan sekarang. Nah, yang pertama itu diharapkan seperti kepribadian Rasulullah tadi. Itu harus ada di setiap karyawan. Nah, itu attitude. Kelompoknya attitude, kepribadian yang baik. Nah, yang kedua yang perlu diingat ini skill dan knowledge. Nah, ini ilmu dan keterampilan. Skill dan knowledge. Yang keempat tuh motivasi, etos kerja. Nah, jangan lalai, jangan malas. Toh keuntungan untuk kita juga di samping tempat kita bekerja. Yang kelima, terciptanya suatu experience, pengalaman dan keahlian. Nah, ini diharapkan oleh perusahaan di mana saja. Jadi kalau pribadi setelah mencontoh miliknya Rasulullah, kemudian ketentuan-ketentuan di suatu perusahaan yang tadi dimiliki juga, insya Allah, nah kita bisa dapat hidup bersama yang layak, yang maju menuju masa depan yang lebih sukses di perusahaan itu. Ini kita ringkas loh ya, Ihsan. Baik, ya, sifat Rasulullah itu kita ringkas sifat ini. Sidik, istiqomah, fatonah, amanah, tabligh. Nah, yang dibutuhkan perusahaan kita ringkas ask me. Apa tuh, Dok? Oh, ask me tadi ya, Dok? Iya. Baik. Tanya saya. Ask me, tanya saya. Attitude. S, skill. K, knowledge. M, motivation. E, experience. Nah, ask me. Jadi, Ihsan nanti kalau udah jago, bilang aja. Oh, belum tahu? Ask me. Nah, ask me apa? Itu contoh lah. Attitude, skill, knowledge, motivation, dan experience. Nah, itulah prinsip-prinsipnya. Lanjutnya, Ihsan, yang perlu kita ingat lagi adalah ketentuan-ketentuan dalam bisnis menurut Islam. Nah, itu dia, penting, Dok. Yang pertama harus halal, Ihsan. Halal. Yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan itu harus dagang. Halal, yang halal ya, halalan thayyiban, halal dan baik untuk siapa saja. Halal. Yang kedua, adil. Adil bagi pembeli, adil bagi penjual. Semuanya adil. Yang ketiga, punya akad. Ini kesepakatan bersama. Kalau bisa tertulis akad. Nah, yang keempat ini tidak ria, tidak gharar, dan tidak maisir. Ria adalah janganlah merupakan suatu ada bunga ya, ada bunga. Yang kemudian ada gharar, itu ada hal-hal yang ketidakpastian. Nah, maisir itu adalah ada unsur judi. Nah, itu tidak boleh. Itu harus diperhatikan banget bagi. Nah, yang halal tadi, saya ingat ini banyak perusahaan memproduksi barang yang tidak halal. Nah, itu dia, Dok. Kok di negara kita masih bisa ya? Negara mayoritas Bagi Muhammadiyah, rokok, alkohol haram. Tapi perusahaan di bidang rokok dan alkohol masih ada. Masih ada, Dok, ya. Harusnya kita bermohon sama mereka ya. Tolonglah, alihlah bisnisnya memproduksi barang yang halal. Janganlah yang haram gitu ya. Nah, sedikit Ihsan, kita tadi menyimak pendapat Rasulullah ya. Sebenarnya ada tuntunan ya, Ihsan, ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah memakan harta di antara kamu dengan batil. Batil yang tidak baik ya. Tidak baik. Ya, kecuali dengan perdagangan suka sama suka. Dan jangan membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ya. Illa an takuna tirajatan antiradim minkum wala taqulu anfusakum minallaha kana bikum rahima. Nah, itu artinya. Jadi
bisnis yang dipraktekkan Rasulullah itu udah dasar bagaimana untuk pribadi kita kalau kita ingin berbisnis juga. Ingin berbisnis, Masya Allah. Ini yang jadi prinsip berbisnis jadi prinsip ya. Nah, sekarang dimanapun nanti kita tanya Bu Vera ya, bagaimana perusahaan beliau itu, bagaimana mengembangkan bisnis tadi. Betul. Jangan-jangan itu sama konsep Saniyah Islam itu. Betul, prinsip-prinsip membangun kemaslahatan. Ya. Baik. Terima kasih Dok. Kita juga bisa melihat bagaimana tadi ketentuan-ketentuan bagaimana bisnis syariah ala Rasulullah itu tidak terbatas untuk umat muslim aja Dok. Ya. Poin-poin itu adalah universal justru. Universal sifatnya. Siapa saja silakan. Ikutilah model berbisnis Rasulullah. Masya Allah. Baik Dok, kita jeda sejenak dan nanti kita juga akan berdiskusi bersama Bu Vera Galuh Sugiarto. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan tadi kita bersama Pak Dr. Sukiman Rusli bicara tentang bisnis syariah untuk kemaslahatan umat dan lingkungan. Bagaimana Rasulullah Dok ya berbisnis dalam konteks syariah tentunya dengan prinsip-prinsip universal yang bisa diaplikasikan dalam berbagai dunia bisnis tentunya. Dan kita bersama Mbak Vera Galuh Sugiarto selaku VP General Sekretaris Danone Indonesia, dan Bu Vera berbicara tentang membangun bisnis tentang berkaitan dengan Danone Indonesia. Dan kita berbicara tadi Danone. Nah, tentu kita melihat bagaimana peran-peran Danone yang terus hadir saat ini juga ikut berkontribusi dalam mengawal program-program pemerintah. Salah satunya bicara tentang target pemerintah mencapai SDGs di tahun 2030. Nah, ini juga menjadi ikhtiar dan nanti kita elaborasi ya Dok ya dengan kaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan dan prinsip-prinsip Rasulullah. Bu Vera, mungkin yang pertama kita bicara tentang apa saja yang dilakukan Danone Indonesia untuk mendukung target pencapaian SDGs di tahun 2030. Silakan Bu Vera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili Danone Indonesia, dan topiknya sangat sejuk di pagi hari ini dan di bulan yang juga baik. Perihal bagaimana prinsip syariah itu juga ternyata sesuatu yang universal yang bisa diterapkan untuk dunia usaha. Terima kasih Prof. Tadi ada masukannya mengenai slogan baru Ask Me gitu ya, bagaimana perusahaan ini bisa memastikan punya attitude yang baik, skillnya juga ada, kemudian ada knowledge untuk karyawan, dan bagaimana kita bisa memotivate karyawan dan juga memberikan experience. Nah, kalau boleh sharing sedikit Prof dan juga para pemirsa, bagaimana Danone di Indonesia ini memiliki prinsip bisnis yang mudah-mudahan sejalan dengan prinsip syariah yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor. Karena kita punya visi One Planet One Health. Jadi kita percaya bahwa bisnis itu harus membawa dampak yang baik, dampak yang positif, tidak saja untuk lingkungan atau bumi, tetapi juga untuk masyarakatnya secara segi kesehatannya. Karena keduanya saling terkait. Dan tentu model ini menjadi model yang harus dibawa dalam bagaimana kita menjalankan bisnisnya. Nah, tentu model ini pasti sangat terkait dengan pencapaian SDGs oleh pemerintah Indonesia. Sustainable Development Goals ini kan tujuan luhur yang harus dicapai secara bersama-sama. Tidak mungkin hanya pemerintah saja, tetapi juga inklusif dengan pelaku usaha yang lain atau pemangku kepentingan yang lain. Disinilah Danone Indonesia mudah-mudahan dengan cara bisnis kita bisa ikut berperan dalam mencapai SDGs, tidak saja dari segi jenis produk dan jasa yang baik, yang bermanfaat yang kami hasilkan, tetapi juga bagaimana kita sebagai perusahaan yang memiliki kekuatan, itu menggunakan kekuatannya untuk memberikan dampak kebaikan untuk banyak orang. Tidak saja untuk company-nya, tetapi juga untuk orang-orang dan juga lingkungan di sekitar company. Kalau boleh sharing sedikit mengenai Danone Indonesia untuk lebih mengenal begitu, kami adalah perusahaan global yang memang beroperasi di Indonesia dan kita punya dua lini bisnis utama. Yang pertama adalah Danone Waters yang tentu mudah-mudahan dikenal halayak luas dengan aquanya. Kemudian juga kita adalah Danone Specialized Nutrition atau khusus nutrisi untuk ibu hamil dan anak-anak, yang tentu sangat mengedepankan bagaimana produk-produk kami ini bisa membawa nutrisi yang sehat dan juga hidrasi yang sehat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi yang pasti tadi bahwa tidak saja mengenai produk dan jasanya, tetapi bagaimana kita melaksanakan bisnisnya itu menggunakan penerapan yang berkelanjutan. Penerapan berkelanjutan ini dari segi penggunaan air,
dari segi penggunaan energi, kemudian juga bagaimana kita memastikan kemasan kami juga adalah sirkuler, kemudian juga membawa dampak terhadap pertanian yang berkelanjutan, dan yang paling penting sebagai core dari bisnis kita adalah memastikan kita juga mengedukasi, membawa pola hidup yang lebih sehat. Dan ini semua kita bangun tidak sendiri sebagai perusahaan, tetapi memberdayakan juga para komunitas, pemangku kepentingan, konsumen, dan semua pihak-pihak yang ada di lini pasokan kami agar kita bisa memberdayakan banyak orang dan tentunya memberdayakan karyawan kita. Mudah-mudahan sedikit menjelaskan seperti apa model bisnis kami dan bagaimana kontribusi baik yang kami coba bawakan untuk lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Baik, Masya Allah, Bu Vera, kita melihat bagaimana ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang kita hadirkan di awal, bagaimana poin-poin bicara tentang kemaslahatan ya Bu Vera, kemaslahatan, lingkungan, dan ini menjadi bagian tak terpisah dengan ikhtiar bagaimana Rasulullah misalnya bicara tentang bisnis syariah, Dok ya, itu yang dihadirkan. Baik, bicara tentang Makassar Syariah, Dok, ini bicara dalam konteks kemaslahatan tentu di lingkungan perusahaan. Tadi seperti disampaikan Bu Vera juga menjamin kesehatan. Karena apalagi kita bicara soal lingkungan itu ada kaitan dengan soal kesehatan, sehat sosial, dan juga kaitan dengan sehat spiritual, Dok ya. Iya. Saya Dok. Terima kasih Ihsan. Bu Vera yang kami hormati, kami tertarik benar mendengarnya tadi itu. Salah satu sasaran dari badan usaha itu adalah untuk mewujudkan masyarakat ini yang sehat walafiat. Sehat walafiat. Yang kedua, alam lingkungan dengan manusia ini akan mewujudkan suatu kehidupan yang rahmatan lil alamin. Ini konsep Islam, ya. Sangat senang kita mendengarnya kalau memang demikian. Masya Allah. Nah, coba kita pikirkan di sana. Sehat walafiat itu ada 4 sehat kan? Betul. Yang Ihsan sebut tadi, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat spiritual. Nah, dari misi perusahaan Bu Vera ini sekali-sekali sangat bermanfaat untuk kesehatan sosial. Ya. Jadi bukan umat manusia juga yang harus diselamatkan, juga alam lingkungan yang harus diselamatkan ini. Nah, yang kedua ditinjau dari sudut tuntunan agama kita, seperti Ihsan tanya, itu maqasid syariah itu juga termasuk. Termasuk juga. Yang diurai oleh Bu Vera tadi itu sudah masuk ke sana semuanya. Jadi kalau dalam maqasid itu adalah suatu upaya perlindungan. Dalam suatu badan usaha itu ada suatu kesisteman perlindungan. Ada 5 itu, San. Apa itu? Ya, perlindungan terhadap pelaksanaan agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal pikiran hamba-hamba Allah yang bekerja di situ. Yang keempat, perlindungan terhadap keturunan. Yang kelima, perlindungan terhadap harta. Itu maqasid syariah. Nah, itu dikelola dengan baik, yang benar, yang tepat, semuanya akan bermanfaat dan menghasilkan suatu maslahat yang sangat jelas untuk hamba-hamba Allah yang membangun badan usaha itu sekaligus manusia di sekelilingnya. Kan itu konsepnya. Kayaknya Bu Vera sudah punya konsep itu, walaupun bahasanya itu. Bahasanya sedikit berbeda, teman. Ya, bahasa prinsipnya sama. Ya, jadi namanya manajemen perusahaan itu bahasanya internasional. Betul. Yang dianut orang banyak. Nah, ini kita tinjau, ini tuntunan agama kita aja. Jadi ada yang disebut maqasid syariah, ada 5 yang diperjuangkan. Nah, agama berarti dari suatu perusahaan harus eksis melaksanakan seluruh syarat-syarat agama, terutama syariah bidang keuangan. Ya. Dan peralatan, kan demikian. Itu. Kalau jiwa itu keselamatan seluruh karyawan, kan demikian. Akal pikir itu perkembangan manusianya. Harus ada sistem pendidikan berkelanjutan. Ya. Itu keturunan, ini yang Ibu bilang tadi. Ibu hamil, anak baru lahir. Itu sangat mantap. Prioritas itu. Ya, itu harta. Harta perusahaan harus dijaga semuanya. Termasuk harta dari karyawan. Mudah-mudahan, Ihsan, ya, maqasid syariah terlaksana di seluruh perusahaan di negara kita ini, Indonesia. Masya Allah, kita bisa melihat bagaimana dan Indonesia menghadirkan prinsip-prinsip itu ya. Kalau bisa dalam konteks Islam kita menyebut nanti dalam lagi sama Bu Vera itu, mungkin masih banyak yang beliau kupas ini. Keunggulan perusahaan beliau ya. Betul. Ya, seperti apa komitmen tentunya. Ya. Ini mungkin Bu Vera mungkin sedikit berkaitan dengan komitmen dan Indonesia berkaitan dengan pemberdayaan karyawan, untuk lingkungan dan kesehatan ini Bu Vera. Terlebih tadi juga kalau kita menyebut maqasid syariah ini juga menjadi sebuah prinsip universal diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Silakan Bu Vera.
Terima kasih. Waduh, ini saya belajar banyak nih. Hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak pembelajaran dan juga masukannya. Insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan terus bisa kami gunakan juga sebagai prinsip tambahan dalam mengelola bisnis kami. Wah, bagus ya. Nah, ingin sharing sesuai dengan tadi permintaannya bagaimana sih komitmen Danone Indonesia terhadap lingkungan dan kesehatan. Tapi mohon izin mudah-mudahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang ria ya, Prof, untuk sharingnya lebih ke arah supaya kita bisa sharing informasi dan mudah-mudahan menginspirasi banyak lagi perusahaan lain di luar sana untuk melaksanakan hal yang sama. Jadi kalau di Danone, kalau bicara lingkungan dan kesehatan itu udah seperti semacam pakem dan nilai yang luhur yang pasti akan selalu dijalankan. Sebagai perwakilan Danone Aqua, kami sudah mengupayakan sampai saat ini untuk lingkungan itu kami menanam 2,4 juta pohon. Kemudian juga kami sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan energi sebesar 14,7% kalau kita ukur sejak tahun 2019. Dan tentu pengurangan energi ini juga berdampak kepada pengurangan emisi gas rumah kaca yang mudah-mudahan juga berkontribusi untuk menjaga iklim lingkungan yang sedang menjadi challenge buat kita semua di sini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Namun tidak saja di konteks energi dan juga penanaman pohon, tetapi kalau bicara kemasan, kami kan memang Danone Aqua memproduksi hidrasi sehat, sehingga kemasan yang kami gunakan adalah kemasan plastik. Tentu menjadi tantangan tersendiri, namun kembali lagi bisnis kami memastikan bahwa produk dan juga cara kerjanya ini bisa bermanfaat dan bisa bertanggung jawab, terutama dalam konteks pengolahan sampah di Indonesia. Sejak tahun 2018 kami menggerakkan yang namanya gerakan bijak berplastik. Komitmen kami sebagai perusahaan untuk memastikan kita bisa mengumpulkan lebih banyak kemasan plastik ya daripada yang kami gunakan untuk produksi kami, dan juga menggunakan 100% kemasan yang dapat didaur ulang dan juga bisa dapat digunakan kembali atau dapat terurai, serta memastikan kemasan yang digunakan itu bisa memiliki proporsi konten daur ulang menjadi 50% di tahun 2025. Tentu ini tidak dimulai sebenarnya hanya dari tahun 2018, karena sejak tahun 1993 kami sudah mengupayakan upaya daur ulang pengumpulan sampah plastik itu melalui gerakan Aqua Peduli. Tetapi tentu kami tingkatkan dengan bijak berplastik di tahun 2018. Dan tentu kegiatan ini tidak saja hanya dilakukan oleh Danone Aqua semata, tetapi banyak sekali multi pihak dan pemberdayaan yang kami lakukan sepanjang kegiatan tersebut, karena kita bicara kerjasama dan pemberdayaan pemulung, kemudian juga komunitas, kemudian pabrik-pabrik dan stakeholder atau pemangku kepentingan di seputar pabrik, termasuk juga para distributor dan juga customer. Nah, selain mengenai kemasan, sesuatu hal yang penting juga kalau kita bicara adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Di antaranya adalah menggunakan upaya program WASH. WASH itu adalah pemberdayaan untuk memastikan ada akses air bersih, sanitasi, dan juga higienitas. Dan kita sudah melakukan itu di 34 kabupaten, kota. Lebih dari 500 pelaku UMKM sudah menerima manfaat terkait dengan program kami Damping, jadi memberdayakan UMKM. Kemudian juga kita memberdayakan komunitas untuk bisa mengoperasikan lahan pertanian yang lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan. Ada 318 lahan pertanian saat ini. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara Aqua, pasti suka melihat di lapangan nih banyak sekali mungkin toko-toko kecil yang awalnya sebagai mungkin ibu rumah tangga dengan waktu dan sedikit ruang usaha yang ada di rumahnya, itu menjadi Aqua Home Service. Jadi kita memberdayakan ibu rumah tangga juga bisa menjadi salah satu pelaku ekonomi yang juga memberikan akses air minum yang sehat, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi untuk lingkungan dan juga untuk keluarganya. Itu dari segi Aqua. Sharing dari segi specialized nutrition, di mana kita fokus kepada nutrisi ibu dan anak, kami juga pastinya adalah fokus kepada bagaimana kita bisa mengentaskan yang namanya masalah stunting, suatu masalah yang menjadi beban buat bangsa Indonesia karena kita bicara generasi penerus. Jadi kalau tadi bicara salah satu prinsip mengenai keturunan, mudah-mudahan upaya yang kami lakukan untuk bisa mengatasi masalah stunting bersama dengan pemerintah dan pelaku kepentingan lain juga
menjawab tantangan mengenai bagaimana keturunan atau generasi berikutnya bisa menjadi generasi yang maju. Perlu dibanggakan di Jogja gitu kita punya research center yang bertaraf internasional, tetapi kemudian sangat dekat dengan Indonesia karena artinya produk-produk inovasi yang dikeluarkan dari research center itu sangat relevan terhadap kebutuhan konsumen Indonesia, terutama kalau bicara mengenai masalah nutrisi. Tetapi di luar dari produk sendiri, kami juga ada beberapa inisiatif mengenai aksi cegah stunting, kemudian program edukasi kepada ibu dan PAUD dan juga pada guru bagaimana isi piringku atau isi balance nutrisi yang harus ada di setiap asupan anak-anak ini bisa menjawab kebutuhan gizi yang baik untuk anak-anak dan juga program gizi atau program edukasi kesehatan untuk remaja Indonesia, istilahnya gesit. Karena kita bicara remaja Indonesia pasti nantinya akan menjadi calon orang tua yang akan melahirkan generasi penerusnya. Kemudian banyak lagi mengenai bagaimana kita mengajak Bunda mengajar untuk menjadi juga perpanjangan tangan edukasi untuk keluarga mengenai kesehatan, nutrisi, dan juga warung anak sehat atau kantin generasi maju, di mana kita mengajak sekolah-sekolah dan para ibu kantin harus menyediakan asupan makanan yang lebih sehat untuk para anak-anak didik di SD dan juga di PAUD. Nah, mudah-mudahan ini tentu sedikit saja dari sekian inisiatif yang kami laksanakan beberapa tahun dan tentunya berkelanjutan untuk bisa membawa manfaat yang baik, manfaat yang positif untuk kesehatan masyarakat dan juga untuk kesehatan lingkungan. Masya Allah. Masya Allah. Ini jadi satu poin tadi yang kita sebut juga Maqasid Syariah, bicara tentang pelindungan keturunan, menghadirkan generasi yang berkualitas ya dok ya. Bu Hera, nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Dokter, kita bicara tentang, kita ulas sedikit tentang Maqasid Syariah usai jeda berikut. Nah, pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual tentunya. Dan dengan tema kita bisnis syariah untuk kemaslahatan umat dan lingkungan. Kita kembali bersama Dr. Skirman Rusli. Dok, tadi kita dengarkan bersama pemaparan yang disampaikan Bu Vera dari Danone Indonesia bicara tentang komitmen yang dihadirkan. Ini juga seiring sejalan ya dengan komitmen persyarikatan berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang SDGs, bagaimana peran ikut-sertaan pemerintah persyarikatan khususnya dalam menjamin kesehatan dan tentu untuk menghadirkan penerus bangsa yang berkualitas, dok. Itu dalam konteks kesehatan seperti apa, dok? Tadi ini juga kaitan Maqasid Syariah tadi. Ihsan, terima kasih banyak. Pemirsa TV-mu yang kami hormati. Jadi tadi kita mendengar paparan Ibu Vera. Apa yang kita dengar dapat kita simpulkan bahwa perusahaan beliau ini ya jelas sekali ya tujuannya ya untuk kita semua dan tujuannya untuk masa depan. Nah, ini sangat penting. Fokusnya saya dengar tadi itu satu adalah pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak dari baru lahir sampai remaja. Ada suatu manajemen perusahaan mengarah ke sana. Yang kedua kita dengar tadi ibu hamil, ibu menyusui, ya. Nah itu. Yang ketiga bagaimana menyelamatkan lingkungan. Nah ini sebenarnya dampak akhir dari itu adalah suatu keseimbangan pengelolaan di bidang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Jadi beliau sudah menyebut tadi bagaimana program ini insya Allah bisa mengatasi stunting. Ya, undernutrisi pada warga masyarakat, itu penyakit menular yang mewabah. Kalau lingkungan kotor itu udah cikal bakal, biang keladi dari penyakit menular. Oh banyak banget Ihsan, ya. Demam tifoid, kolera, disentri, amuba itu adalah dari lingkungan yang kumuh. Ya, lingkungan yang kumuh. Apalagi lingkungan yang penuh dengan sampah-sampah yang tidak terawat. Itu yang kuman-kuman bakteri demikian itu berkembang dok, ya. Atau polusi udara yang jelek. Yang buruk juga virus-virus yang berterbangan di udara sangat banyak. Nah, yang sangat menarik bagi kita adalah mission beliau ini dari perusahaan beliau itu adalah dalam bidang gizi, asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, asupan gizi dari bayi sampai remaja. Nah, kita sudah sering mengupas di dalam Islam gizi itu adalah halalan thayyiban. Halal dan baik untuk tubuh. Baik itu apa artinya? Ya,
tidak meracun, bermanfaat untuk tubuh, mudah dicerna, mudah dimanfaatkan, higienitasnya yang sempurna, itulah yang toyib. Ya, itulah harapan kita ya. Kalau semua perusahaan di negara kita kalau demikian ya, maqasid syariah sudah dipraktekkan ya. Kemudian visi misinya sangat jelas. Ini visi misi masa depan yang seperti di Kupas Bepera ini sangat jelas ya. Betul. Ya. Udah bicara jelas ya. Betul. Tahun berapa nih? 2030. Inilah yang akan dicapai misinya. Visinya, misinya ini, misinya untuk mencapainya demikian. Sudah ada. Ini cocok dalam Al-Qur'an juga disebut. Orang untuk takwa kayak disuruh bikin visi misi kok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu apa? Wahai umat muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah engkau mempersiapkan diri untuk hari esok. Hari esok. Ya, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah memantau apa yang kamu kerjakan. Tuh, ada sanksi evaluasinya. Gitu. Mudah-mudahan kita kayaknya warga Muhammadiyah visi yang bagus tadi tetap kita dukung ya. Nggak mungkin tidak. Betul. Mari kita sama-sama. Yang sejalan dengan prinsip-prinsip kita. Baik dok, kita melihat bagaimana ini menjadi sebuah termasuk yang disampaikan dalam Al-Quran tadi dok ya. Bagaimana kita bekal kita untuk masa depan, tentu termasuk untuk akhirat ini bicara dalam konteks ini. Nah tadi juga Mbak Vera bicara banyak hal tentu bagaimana pemberdayaan perempuan dok ya. Tentu bicara tentang bagaimana mengedukasi ibu rumah tangga. Bu Vera, perempuan bisa diaktifkan sebagai seorang karyawan di perusahaan-perusahaan yang banyak ini. Nah, betul. Mungkin bisa ya. Benar, dok. Nanti kita tanya Bu Vera. Kaitannya dengan seberapa penting arti karyawan dan apa yang dilakukan Danone untuk memberdayakan karyawan perempuan ya dok ya. Ini penting nih. Silakan perempuan Bu di Vera. Muhammadiyah Aisyah kelompoknya. Nasional Aisyah gitu. Silakan Bu Vera. Oke. Alhamdulillah fokus karyawan pemberdayaan baik perempuan maupun laki-laki buat kami sangat penting dok. Dan tadi menjawab sedikit mengenai halal, alhamdulillah mungkin perlu sharing juga bahwa tidak saja produk kami sehat dan bisnisnya juga mudah-mudahan bermanfaat, tetapi produk kami dan juga pabrik kami yang saat ini ada 26 pabrik di Indonesia, semuanya sudah sertifikasi halal dan alhamdulillah setiap tahun mudah-mudahan selalu direcognize oleh MUI dan BPJPH sebagai salah satu perusahaan dengan produk-produk dan standar halal yang baik, alhamdulillah. Bicara mengenai pemberdayaan, nah tadi sangat erat sekali kalau bicara mengenai tadi stunting, kemudian juga anak-anak, ibu menyusui. Salah satu yang mungkin alhamdulillah dilakukan di Danone Indonesia adalah bagaimana kami benar-benar memberikan kesempatan untuk karyawan perempuan bisa berdaya secara profesional, tetapi tentu tetap bisa fokus terhadap mungkin tanggung jawab utamanya sebagai ibu, terutama ibu yang menyusui. Karena kita punya program 6 bulan cuti melahirkan, supaya mereka bisa memberikan ASI eksklusif dengan baik. Kemudian juga untuk ayahnya diberikan cuti mendampingi kelahiran gitu selama 10 hari supaya ada supporting mental support gitu buat para ibu. Nah, kemudian tentu kita juga ingin memberikan manfaat kepada perempuan di luar dari karyawan kami sendiri. Di antara program-program tadi yang sudah kami sampaikan pemberdayaan perempuan, salah satu yang juga menjadi tonggak utama kita, sekarang kita mengadakan ada 24 jam Care Line Center yang siap sedia untuk menjawab pertanyaan terutama mengenai ibu hamil, ibu menyusui, masalah mengenai anak, supaya ibu-ibu di luar sana itu siap untuk mendidik anak-anak mereka menjadi generasi maju. Nah, 24 jam Care Line Center ini sudah ada dan bisa dihubungi oleh siapapun. Kemudian juga yang sedang kami galakkan pertama tahun ini adalah membawa edukasi bagaimana menyusui yang baik, ASI eksklusif yang baik kepada karyawan-karyawan yang mau menjadi counselor ASI istilahnya gitu ya. Jadi counselor ASI supaya bisa mendampingi tidak saja karyawan di dalam kantor kami pada saat memberikan ASI, tetapi juga bisa mendampingi mungkin keluarganya, mungkin rekannya di luar sana.
Dan tentu itu semua kembali untuk bisa menumbuhkan generasi Indonesia yang sehat dan maju. Dan tentu pemberdayaan mengenai perempuan menjadi satu tolak utama, tetapi pengembangan keterampilan, pengembangan kesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan karir yang baik itu berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan di Danone Indonesia. Masya Allah, kita melihat bagaimana ikhtiarnya sering sejalan dok dengan Aisyah, Nasyatul Aisyah, Muhammadiyah dan Islam. Karena program-program pakai itu stunting, pemberdayaan perempuan, dan juga termasuk advokasi bagaimana cuti untuk ibu melahirkan itu menjadi agenda besar di Persyarikatan. Nah ini bapaknya cuti juga. Bapaknya cuti juga. Dan ini diimplementasikan oleh Danone Indonesia. Lumayan dok. Masya Allah, itu kita bisa melihat komitmen yang dihadirkan Danone Indonesia. Terakhir, Bu Vera, mungkin ada catatan dan himbauan. Ini dalam rangka kita memberikan motivasi dan inspirasi bahwasanya ada prinsip-prinsip yang perlu dihadirkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti yang telah dicontohkan oleh Danone Indonesia. Silakan Bu Vera. Iya, jadi alhamdulillah mendapat kesempatan diskusi pagi ini dengan pencerahan yang luar biasa dan menambah keyakinan begitu bahwa kalau perusahaan itu memang dibangun dengan niat yang baik, kemudian juga dijalankan dengan proses usaha dan jenis usaha dan cara berusaha yang sangat memikirkan banyak orang, banyak pihak, tidak saja hanya memikirkan keuntungan perusahaan, sepertinya memang jalurnya pasti akan selalu positif dan baik. Bukan berarti tidak akan ada tantangan, tetapi insya Allah kalau dimulai dengan niat yang baik, kemudian implementasinya juga baik, dan visi dan misinya benar-benar dijalankan membawa manfaat positif untuk perusahaan, untuk lingkungan, untuk sosial, sepertinya banyak menyentuh aspek syariah yang sudah diterangkan tadi, dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang berkah dan terus menjadi perusahaan yang kuat dan berkelanjutan untuk kemajuan bersama. Baik itu karyawan maupun juga tentu ekosistemnya baik secara sosial, ekonomi dan juga mudah-mudahan memberikan kontribusi untuk SDGs pemerintah Indonesia. Baik, Masya Allah. Menjadi ikhtiar bersama dok ya. Ini kalau kita menyebut dalam konteks bisnis itu kerap kita sebut bisnis profetik dok. Dengan nilai-nilai syariah tadi yang dihadirkan, prinsip-prinsip. Terakhir dokter untuk poin-poin yang disampaikan. Pemirsa TVmu kami hormati, sedikit lagi kalau kita karyawan suatu perusahaan di zaman sekarang, ingatlah tabiat, sikap dan kepribadian Rasulullah dalam berdagang atau berbisnis. Kemudian kalau perusahaan kita juga sudah mendengar tadi, ASMI tadi sudah terlaksana sebenarnya dengan maqasid syariah yang bisa jalan walaupun istilahnya berbeda bahasa ya, kadang-kadang pakai bahasa Inggris ya. Itu aja pesan kita, mudah-mudahan kita bisa bergerak menuju masa depan yang lebih sukses. Janganlah ketinggalan dari negara yang lain. Insya Allah. Menghadirkan generasi maju tadi yang disampaikan Bu Vera. Ini sesuai juga dengan prinsip kita di Persyarikatan menuju Indonesia dan Islam yang berkemajuan. Insya Allah. Terima kasih Bu Vera atas waktu dan poin-poin yang disampaikan. Insya Allah menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semuanya dalam mencapai ikhtiar Indonesia maju dan generasi maju. Insya Allah. Terima kasih Bu Vera, Pak Dokter atas waktu dan kesempatannya. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat psikologis, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Akhir kata saya Samarsa, Dr. Sukamar Rusli, Bu Vera dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, terus saksikan resep ilahi. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat nasrun minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.